Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya persiapan asar ya, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Gurunda dulu. semua. Saya juga mau mandi ini. Siap. Siap Bang Zuma. Ini siapa ini? Asrama Loka ini. Asmara Bang. Oh, Asmara. Apa ini ya? Asmara. Dan yeay. Kalau host mau mandi, kasih moderator salah satunya kita Bang. Moderator Bunda, tenang aja. Assalamualaikum Bunda Rahma. Pantesan saya tuh dari tadi suka hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Alif juga moderator itu. Yes. Oh mantap. Bawa pulang Bang. Asrama Loka katanya disuruh bawa pulang. Aduh. Pulang. Oh, jangan dong. Nanti saya kalau dibawa pulang sama Bang Ardi, saya ditaruh di belakang rumah nanti. Suruh Enggak jagain lah. yang di belakang. Enggak lah. Ardi, Ngapain? Ardi. Ada rumahnya lah. Hah? Bang Ardi, moderator saya di atas Ibu juga ada. Siap. Gas, Teman-teman Kristen, Tergantung ini. Big Family ini ya. Big Family monitor. Big Family. Punyanya Bang Jibril itu Bang. Iya, saya tahu. Aduh. Ini yang naik ini. Coba teman-teman Kristen minta. Kalau ingin berjumpa Nabi di dalam surga. Mana next? Bentar. Nah, ini saya tuh biasanya mentok-mentok dikira orang yang lebih dewasa lah. Kira-kira 24-25. Ini baru kali ini saya dikira cowok sama orang di bawah. 14, kita semua udah tahu 14 tahun dia. 14 tahun. Enggak lah, saya udah 20 tahun ya. Nanti Maret. Jangan sok mentua. 14 tahun kamu itu. Apa sih Bang? Oh, Abang berarti masih harus nunggu saya 5 tahun lagi kalau kayak gitu. Janganlah. Jangan ngomong gitu. Tuh, di samping saya ada. Di samping saya ada. Bikin pipi lupa tadi. Di samping Bikin pipi gua. Dengerin. Di samping saya ini ada istri saya. Yang boleh kan? Nggak boleh kan? Oh, nggak boleh tuh. Kata istri saya nggak boleh gitu katanya. Nggak boleh kalau ketahuan ya, Yang ya. Masalahnya Abang Oh, nggak boleh kalau ketahuan, Asmara. Kalau nggak ketahuan boleh. Kandanonem, makasih banyak Kandanonem ya. Barakallah Kandanonem, makasih banyak. Ustaz Alif, apa Ustaz? Lanjut Ustaz. Bikin pipi dulu tadi deh, Pak. Kalung. Ustaz Alif. Tapi udah. Kan tadi kata Gurunda itu sudah ngasih wejangan bahwa kamu mau dapat warisan Firdaus nggak? Di antaranya adalah wa anil lagwi mu'ridun. Dari hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaat itu dihindari. Apalagi candaan yang antara laki-laki perempuan yang dikonsumsi publik. Allah, la ilaha illallah. Siap ketua. Penyindir dewa Siap. sih, Pak. Ini maksudnya apa nih Pak Alif nih? Untung yang ngomong Siap Pak Alif. Bang Alif. Ini gimana ini ceritanya nih Pak Alif? Udah. Oten naik ke atas, Oten. Udah. Oten. Saya Ayo naik masih ke atas. kalau saya masih mendingan kesindir loh daripada nggak ada rasa kesindir sama sekali. Tahu Artinya nggak ada. tuh, Ustadz Alif marahin aja Bang Ardi. Ustadz Alif, aduh, saya nggak salah apa-apa beneran. Udah. Pas Oten. Oten naik ke atas. Ayo. Yang naik Oten aja ya, teman-teman. Pasien selanjutnya dipersilakan naik. Ini ada 3 kursi lagi kosong untuk Oten. Silakan. Tadi mengenai sholat Pak Ardi ya. Tidak ada sama sekali alasan apapun juga untuk meninggalkan sholat. Bahkan saya pernah menantang kepada siapapun juga, baik yang di atas ataupun yang di bawah, 1900 mata memandang, apa alasannya sampai tidak melaksanakan sholat. Saya minta satu alasan yang tepat aja, satu, kasih alasan. Ada nggak yang bisa membuat alasan? Apa alasannya ketika yang namanya gema ajan dikumandangkan, alasan tidak bisa melaksanakan sholat? Males biasanya bang. Males biasanya. Kita Nabi Muhammad sudah mewarisi yang namanya Al-Quran.
Bang Dewa suaranya putus-putus loh. Coba Bang Dewa naik dulu nanti turun lagi. Putus-putus nggak? Bang Dewa coba naik dulu nanti turun lagi. Testing, tetes bunting. Aduh, ini suara kok gini ya? Coba naik lagi ntar turun lagi. Tuh kan? Disuruh naik lagi kok malah turun lagi, gimana sih? Ya. Lanjut Ustadzku, Ustadz Alif monitor. Mohon izin Ustadz Alif saya besarkan karena Bang Zuma masih masih sholat. Mohon izin Ustadzku, Ustadz Alif diberikan kita semuanya pengarahan supaya kita terarah, supaya kita bisa masuk surga bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Ustadz Alif, silakan Ustadz. Bentar Bang Ardi, sebelum Bang Alif, sebelum Ustadz Alif memberikan wejangan, saya mau minta nasihat terlebih dahulu sepertinya. Apakah boleh? Apakah dipersilahkan? Bang Ardi, Ustadz Alif? Iya, astagfirullahaladzim. Iya. Baik, gak usah bercanda Bang Ardi, gak boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif izin dari saya Asmara Loka, mungkin bisa dibilang baru menginjak muslim 3 tahun lamanya. Seperti ini Ustadz, kita terlebih saya mengenal Islam itu bisa dibilang waktunya sangatlah singkat dan sangat dengan cara yang tidak bisa diduga-duga. Kemudian itu memang tujuan awalnya untuk menjatuhkan, namun sayangnya saya jatuh cinta. Nah Ustadz, pertanyaan saya di sini, syahadat itu hanya terjadi 1 kali karena memang saya sudah terikrar menjadi seorang muslim. Namun jika alasan awalnya untuk menjatuhkan, namun jatuh cinta di tengah beneran, apakah itu harus kembali syahadat Ustadz? Jika pun tidak, apakah ada alasannya dan apakah itu sah? Apakah diterima ibadah saya selama ini? Terima kasih Ustadz. Kembali kepada kalimat syahadatnya ya. Karena kami yang umat Islam terlahir dari sebagai keluarga muslim, kami tidak diperintahkan wajib untuk ikrar dulu syahadat, tidak. Karena kami sudah meyakini di situ dan kami mengulang-ulang kalimat itu. Tinggal dipupuk tentang keimanan. Kan gitu. Bahwa kami sudah mengikrarkan diri, kami sholat dan sebagainya. Di beberapa kegiatan juga kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Poinnya adalah ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu kan sebenarnya akan sah ketika ini dalam hal konteksnya penjelasan para ulama ya. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu, maka di situ ada istilahnya syahadat tasdik, itu idian wal qabul, mengakui, jadi kita akui dan kita terima, kan gitu. Makanya ketika di definisi dari asyhadu, masa keraguan, masa yang belum pasti, artinya memang kan dia belum yakin. Nah, namun proses berjalannya waktu dengan yakin, ikrar itu Anda ikrarkan dengan yakin, ya tetap sah berjalannya waktu karena Anda sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Jadi kembali kepada ikrar yang sering diulangi. Bahkan kita dalam sholat aja sehari berapa kali mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Itu juga makanya kita resapi kalimat itu dan kita yakini, kita maknai, kita paham maksudnya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah poinnya tetap sah walaupun yang dulu secara perlahan kita memperbaharui kalimat itu bahkan di setiap sholat kan gitu. Kurang lebih begitu Bang Mbak Asmara Loka. Gitu ya, Bunda Asmara. Semoga jawaban dari Ustadz Alif bisa memuaskan pertanyaan Bunda. Silakan Bunda. Tentu Bapak Ardiansyah, terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Alif API. Tadi sebenarnya saya mau bertanya kepada Bang Zuma, makanya saya kembali lagi karena memang ada beberapa problem di belakang. Oke, mungkin cukup seperti itu saja untuk host juga. Nanti salamkan ya Bapak Ardiansyah kepada hostnya, karena
Ya saya memang diangkat sama hostnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang di bawah, kalian kan belum tahu Baik. saya, jadi langsung tahu. Izin Iya, undur iya. diri Ustadz Baik, Alif. Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Asma. Kenapa harus ulur? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beliau salah satu debaters juga ya teman-teman. Beliau mualaf juga, teman-teman Islam yang belum tahu di bawah. Beliau sahabat kita juga ya. Begitulah kira-kira kurang lebihnya. Ini ada Monkey. Waduh, namanya kok Monkey ya. Monkey Monyet ya. Srikonda ya. Monkey. Monkey kan monyet. Halo Monkey. Ada panjangnya. Ya, nama kan Monkey. Kristen ya Monkey ya? Kristen atau Islam Monkey? alhamdulillah. Monkey Srikonda. Aduh. Sebentar Bunda, sebentar. Kristen atau Islam Monkey? Islam. Pengen nanya nih, sholat yang khusyuk itu kayak gimana ya? Kok Islam kok Monyet pakai dan nama gini sih anaconda. Bang? Emang Islam kok kenapa? pakai nama gini sih Bang? Emang kenapa ya? Ya pakai nama asli lah minimal, jangan pakai nama Monkey lah. Panggilannya kan gak enak. Tidak semuanya Tadi kan buku. suaraku itu kurang jelas ya? Udah jelas. Jelas, Ustaz. Ustaz Alif, Ustaz jelas. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya nih, abang-abang gue. Sebentar ya Nama Pak. itu Ya, Sebentar siap, ya Pak. Oke, Sabar ya. Ke Monkey dulu. Ya jadi Nama Mang- itu cerminan Pengen Bang. nanya itu Mungkin misalnya sebentar Mangki. Yoi. Sebentar Mangki, astagfirullahaladzim, sebentar. Ustadz Alif silakan Ustadz. Karena di sini adalah ketua kita, beliau yang akan menanggapi dahulu karena Bang Zuma masih dalam menjalankan ibadah sholat. Silakan Ustadz Alif ditanggapi beliau, ini ada tamu dari Mangki ini. Silakan Ustadz. Siap, selamat sore Mangki. Apa yang mau disampaikan? Atau tadi sudah ya? pengen nanya nih Pak Ustadz, Oh, mau kalau nanya. sholat yang khusyuk Oh, mau nanya. sholat yang khusyuk itu kayak gimana ya? Halo? Halo? Suaranya kedengeran nggak Pak Ustadz? Iya, suaranya kayak terbawa angin. Gimana? Pengen bertanya nih, saya kan maksudnya orang nggak tahu apa-apa nih. Sholat yang khusyuk itu yang kayak gimana Pak Ustadz? Saya nggak dengar loh. Sholat yang khusyuk itu kayak gimana Pak Ustadz? Mohon maaf. Sholat yang khusyuk itu sholat yang kayak gimana Ustadz Alif itu Oh. pertanyaannya. Oke. Iya. Oke. Di, Iya. ya Mangki, biar dijawab dulu ya, biar nggak anu ya. Oke lanjut Ustaz. Di dalam Islam itu kan memang kita diajarkan dalam hal beribadah selalu berprogres dalam hal sholat terutama. Nah, ada tahapan orang sholat. Makanya ulama kita menjelaskan ada tingkatan keimanan seseorang itu kan beda-beda. Aduh, rame aku di rumah ini. Nah, semoga nggak terlalu noise ya. Ketika seorang sholat, contoh gini, kita berada di posisi mana nih? Saya sampaikan aja beberapa poin ya. Ada orang yang sholat, ya, ketika memang dia belum tahu apa-apa, dia sholat, takbir, baca, ruku, sujud, yang penting selesai. Nah, dia menggugurkan hukum secara syariatnya, tapi dia tidak terfokus dalam bahasannya. Nah gitu, ada, itu disebut dia kategorinya, misal ketika imannya itu taklid, yang penting dia sholat ibadah gitu, tapi tidak paham dalil-dalilnya. Ada juga yang sholat, ini bertahap ya, ini kita bertahap posisinya. Yang sholat, dia gerakannya iya, bacaannya juga ada. Yang penting baca, nggak diperhatikan, makhorijul huruf dan seterusnya. Itu ada yang sholat demikian. Nah kita nanti posisi di mana? Ada juga yang sholat, dia baik bacaannya, baik juga gerakannya, tapi dia nggak fokus dengan sholatnya. Ada juga yang sholat, dia berusaha untuk fokus pada bacaannya, sehingga bacaannya tartil, bacaannya jelas,
dan seterusnya. Ada juga yang sholat, ini kan tahapan yang kita lalui ya berdasarkan kita pengalaman. Ada juga yang sholat, dia berusaha sholat khusyuk, lalu dia itu resapi kalimatnya, juga pahami maknanya. Nah, ada yang sholat, memang ketika dia sholat, lalu dia lupa segalanya, yang diingat hanya sang pencipta, sang holik. Itu yang tertinggi, makanya kategori yang level ihsan itu, anta abuda rabbaka, ucapkan iya wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah menjawab wali abdi masa'ala, bagi hambaku apa yang ia minta. Padahal kita di situ sedang kepada Engkau ya Allah kami mengabdi beribadah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tetapi kita bilang seperti itu pertolongan, pikirannya kemana-mana. Padahal saat kita membaca itu Allah menjawab kalimat kita gitu. Nah itu, jadi tingkatan khusyuk itu kita bertahap, fokus minimalnya kita paham kita lagi sholat, paham gerakan sholat, paham bacaan sholat, paham makna sholat. Fokus di sana, pikiran. Bang Mangki dari saya nggak enak loh manggil Mangki ini, gimana ya? Bang Man gitu ya, Bang Man. Iya. Itu cuma sampul namanya Pak. Iya, tapi untuk digelarkan itu kalau bisa gelar yang baik, begitu ya, betul ya Ustaz Alif ya? Apa namanya nih ada sebuah kalau untuk nama ini sih cuma apa namanya? Apa yang saya iakan? Iya, siap Ustaz. Oke, Bang Mon, terima kasih ya. Mungkin gantian sama yang lain ya, Bang Mon. Terima kasih atas partisipasinya, Bang Mon. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami ya, Bang. Gimana? Salam dari Makassar, Tanah Bugis. Salam, Masya Allah, salam dari Makassar. Izin menurunkan ya, Bang Man ya. Siap Pak Ustaz. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Man. Udah turun sendiri dia. Oke, di sini ada Bang Hamka. Assalamualaikum Bang Hamka. Ini Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Hamka? Iya Bang, ini sudah sekian lama ini akhirnya bisa naik juga. Iya. Cuma pingin salaman langsung nih sama Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Zumanya mana ini? Nggak ada. Lagi istirahat. Lagi sholat. Iya. Makasih ya Bang Alif. Salam kenal ya Bang Alif. Saya dari Sulawesi Tengah. Siap, salam Bang kenal. Ardiansa, terima kasih. Salam kenal Bang Hamka, Masya Allah. Bunda Rahma, salam kenal ya Bunda. Iya Bang. Iya, aduh kok kenapa ya saya ngomong kayak gemetaran gini? Jantungku berdebar. Masya Ya Allah. Allah, astagfirullah. Masya Allah. Ya, nanti kalau mau masuk lagi pas waktu Bang Zuma aktif ya Bang ya. Kalau beliau istirahat gini ya nggak bisa ngobrol antum gitu ya. Iya Bang, aduh kok Bang turunin aja Bang, saya gemetaran ini ngomong. Insya Allah. Ya, silakan. Serius Bang, serius gemetaran. Baik, terima kasih Bang Hamka atas Bang. partisipasinya. Mohon izin menurunkan ya Bang Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada Bang Zu. Katanya, sebentar Bang Ardi. Ya, yang mau mualaf silakan permintaan naik. Katanya Coba atas ada yang mau nama mualaf, siapa? silakan. Atas nama siapa yang mau mualaf? Ya, Coba girl siapa atas sih nama tadi siapa? tuh? Silakan saudaraku Gak yang mau ada. mualaf. Oh, cancer girl. Permintaan naik lah. Lanjut. Ya, tunggu satu-satu kita, satu-satu. Di sini ada Bang Zugi. Bang Zugi, assalamualaikum Bang Zugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Terima kasih Pak sudah dinaikkan Pak setelah berbulan-bulan mengikuti Sama-sama. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti Bang Hamka tadi gemetaran juga ini, apalagi ada Bang Sumam. Alhamdulillah. Siap Bang Zuki. Suatu keberkahan ya di satu Rajab ini. Alhamdulillah. Ya amin, ya Allah amin. Satu Rajab ini betul-betul berkah buat saya bisa naik di sini para gurundaku.
Ini Bang Siap, siap. Ardiansa, saya cuman berhubung di tahun 2024 ini adalah khilafah Islam 100 tahunnya khilafah Islam yang dimana Allah telah menghadirkan para mujahidin. Saya cuma mau menyampaikan aja, semoga para gurunda kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Para apologet Terima kasih. Amin ya Allah, amin. Cuma mau bicara sama Bang Suma tapi Bang Sumanya lagi istirahat ya. Ini ada Ustadz Alif mau bersuara dulu. Silakan Ustadz Alif. Bang Dezuhugi dari mana Bang? Makassar. Makassar. Oke baik. Maaf izin nanya, dapat logonya itu pemberian atau inisiatif sendiri Ahi? Oh, saya bergabung di Telegram Bang dan saya alhamdulillah masuk anggota, dapat notifikasi dari admin Apologet. Bukan, maksudnya logo profilnya. Logo profilnya saya ambil di Telegram Bang. Mohon izin. Ya, nanti kalau untuk pribadi jangan dijadikan sebagai logo utama. Misal ketika foto kita ada logonya gitu. Karena logo official tetap yang official yang pakai gitu. harus Maksudnya pakai yang ada akun foto. atau apa gitu. Oh iya Bang, iya Bang. Ya. Ya mohon maaf Bang ya. Oke, Aman, terima kasih aman, aman. koreksinya Bang ya. Bunda Rahma salam kodong, Bunda Rahma. Iya Bang. Ya, itu logo API Pusat ya. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Alif dan alhamdulillah Pak Sugi juga sudah mau mengerti. Terima kasih Pak Sugi ya. Sudah Iya, mau terima mengerti. kasih telah merespon dan terima kasih nasihatnya, sarannya. Terima kasih. Sama-sama Pak Sugi. Izin menurunkan ya Pak Sugi Iya, untuk siap. memberikan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu di sini ada Bang Zain Nuha. Bang Zain Nuha, monitor Bang Zain. Assalamualaikum. Cewek ternyata. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak. Itu Mbak nama atau Bu ini? Nama anak Ustadz. Oh Ibu, ya maaf ya Bu ya. Siap. Izin mau bertanya kepada Ustadz yang luar biasa ini. Silakan Bu, silakan. Begini Ustadz, ini tentang doa ya. Sebenarnya pengabulan doa itu seperti apa begitu ya? Kenapa ketika Tuhannya orang Kristen yang banyak itu kayaknya orang Kristen aman-aman aja menjalani kehidupan tanpa ujian gitu. Sementara Tuhannya saja kacau kayak gitu. Dan ketika kami sebagai orang Muslim itu sepertinya kok berat banget itu. Nah itu apakah kita harus seperti Nabi Musa dulu supaya doa kita terkabul, atau memang Allah itu sangat cintanya kepada kita sampai apa ya Ustadz ya, berat gitu, kayaknya doa itu jauh begitu. Baik Bu, Itu saja baik. Ustadz, jadi hakikat doa seperti apa? Terima Baik kasih. Bu, silakan Ustadz Alif, Ustadzku. Afwan Ustadz. Tafadhol. Kita persingkat jawaban aja. Suaranya kecil Tat. Halo, cek. Halo. Ya tadi gede. Coba cek. Halo. Ya oke. Oke Ustadz. Iya. Begini, yang perlu kita pahami konsep kehidupan kita itu sebagai manusia, bahwa tertulis juga di surah Al-Mulk ada ayat 2, di surah Al-Insan juga ada bahwa Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Intinya bahwa manusia itu diuji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya gitu. Kalau masalah tentang rezeki yang Allah taburkan, Allah sebarkan di muka bumi itu tanpa pilih kasih. Karena di dalam Al-Quran juga di ayat lain dikatakan laqad karamna bani Adam. Allah telah muliakan seluruh bani Adam. Allah jamin kehidupannya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, maka Allah jamin segala juga kehidupan dan kebutuhannya. Nah itu yang poin yang perlu kita pegang adalah bahwa kehidupan yang kita alami ini semuanya mengalami ujian. Bentuknya ujian, Allah uji. Ketika orang kaya, Allah uji dengan kekayaannya, apakah dia menjalankan, mengamalkan ajarannya itu, hartanya itu di jalan Allah. Begitu juga orang miskin, apakah dia akan sabar dengan ujian kemiskinannya, kan gitu. Jadi konsepnya adalah bukan tentang kaya dan miskin di hadapan Allah. Sehebat apapun, sekaya apapun
misal satu orang di sini di dunia ini memiliki semua isi dunia ini, di hadapan Allah itu tetap tidak ada apa-apanya. Tetap di pandangan Allah itu miskin. Makanya Allah uji semuanya itu, apakah orang yang kaya